Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul meningkatkan keimanan dengan menghindari perilaku hasad. Selama manusia hidup di dunia akan terlibat dengan dua sisi perbuatan yang saling bertolak belakang, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji akan mengantarkan seseorang pada kebaikan dan dalam kehidupan. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, kita umat Islam ketika kita memiliki akhlak terpuji, itu tidak hanya mengaruhi kebaikan di dunia, namun juga mengaruhi kehidupan di akhirat. Sebaliknya, akhlak tercela justru mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang memberi peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk atau tercela yang dapat merusak iman seseorang dan pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri dan kehidupan masyarakat. Keimanan kita akan rusak atau tidak manfaat apabila kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya, apabila kita melakukan hal-hal yang dapat mengurangi bahkan merusak keimanan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Maksud dari tidak mengerti adalah orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya sebaik-baiknya. Sebagaimana kita umat Islam yang mempergunakan akal sebaik-baiknya atau berpikir sebelum bertindak. Hendaklah kita memikirkan sesuatu sebelum bertindak dan juga senantiasa tidak berselisih terhadap sesama manusia, senantiasa tidak dengki terhadap sesama manusia, dan senantiasa mempelajari, membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan tercela yaitu perbuatan akhlak tercela, yaitu perbuatan hasad, di mana perbuatan ini menyebabkan rusaknya keimanan, di mana dalam bahasa Arab hasad merupakan artinya dengki. Dengki merupakan sifat tercela, yaitu sifat yang mengharapkan agar nikmat orang lain lenyap atau terhapus. Hal ini akibat dari rasa iri hati, yakni sifat tidak senang jika melihat orang lain mendapat nikmat Allah atau kebahagiaan seseorang. Kita tidak senang melihat kebahagiaan seseorang. Kita merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat Allah tidak sebanding dengan nikmat yang kita dapatkan. Maka timbullah rasa iri hati dan menimbulkan rasa membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang dialami orang yang dihasad tadi. Nah, maka hasad ini bisa mengakibatkan hangusnya kebaikan seseorang. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati orang berhasad tidak pernah merasa tenang, maka
Adapun cara untuk mengatasi atau menghindari hasad yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita perlu juga menyadari jika kita melakukan perbuatan hasad itu dapat menghanguskan amal kebaikan kita. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat iman agar dapat membuktikan suatu pengakuan terhadap kebenaran, dan harus iman ini dipelihara sebagaimana mestinya, dipelihara sebenar-benarnya, dan ditingkatkan kualitasnya, meningkatkan kualitas iman melalui sikap dan perilaku terpuji. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu ma'rifatun bil imani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang artinya, iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 6. Iman itu tidak cukup diyakini dalam hati saja, melainkan harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Jadi iman itu kita harus membuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, dengan akhlak-akhlak terpuji yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal ini merupakan wujud nyata pengakuan iman seseorang dengan melakukan akhlak terpuji. Itu akan mewujudkan pengakuan iman terhadap seseorang. Mari sama-sama menghindari perbuatan hasad dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh perbuatan atau akhlak tercela. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita memperkuat serta meningkatkan kualitas iman dalam diri agar terhindar dari perbuatan hasad dengan membaca, mengimani, memahami Al-Quran itu sendiri, karena sebagaimana di dalam Al-Quran telah banyak petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpedoman, mengetahui bahwa ini adalah akhlak tercela dan adapun cara untuk menghindari perbuatan tercela tersebut. Sekian yang saya bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bismillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.